Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Nusantara yang dimuliakan Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih wahwa ma'akum aina ma kuntum, ya, masih bersama, ya, dengan Rasulullah, dengan Allah, ya. Nah, oleh karena itulah Abah bertanya, sudahkah bersyahadat? Karena tanpa bersyahadat maka kita tidak akan selamat, ya sahabat, ya. Apapun amaliyah yang dilakukan pada saat kita tidak mampu bersyahadat, maka tidak ada amaliyah itu. Maka pada pagi hari ini Abah ingin lebih menjelaskan, karena waktu semakin terbatas dan kita adalah harus kembali kepada Allah dengan selamat, ya. Dan kembali pada Allah dengan selamat adalah begitu mudah sebetulnya, ya, begitu sederhana, dan Allah tidak meminta yang macam-macam, ya. Dari awal pun adalah Allah hanya minta dikenali, tidak minta disembah, ya. Minta dirasakan, minta dibuktikan bahwa Dia ada tadi semua dan Dia nyata, ya. Maka pada pagi hari ini perhatikan dengan baik, ya. Karena segalanya adalah akan berasal dari sini, ya semua. Tidak ada yang bukan dari sini. Itulah syahadat. Ya, maka kenapa bersyahadat, barulah sholat, barulah yang lain sono tadi semua. Inilah intinya tadi semua, ya. Sampai bagaimana Nabi bersabda, awwal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni, itulah tentang syahadat, ya. Sampai adalah Ibnu Ruslan dalam kitab Zuhad, ya, mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani, ya, fa'alamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadah wa zalika adalah haqiqatu ma'na syahadah. Maka kata beliau, yang awal, yang asas, yang pokok adalah bersyahadat, menyaksikan, ya, dengan sebenarnya menyaksikan, bukan. Oleh karena itulah sahabat, Abah sudah sering membahas bahwa hukum syahadat itu dibagi 5 perkara. Adalah bagaimana yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, adalah yang kedua adalah mengamalkan 2 kalimat syahadat, yang ketiga adalah mengetahui isi 2 kalimat syahadat, yang keempat adalah mengetahui posisi 2 kalimat syahadat, yang kelima adalah menggunakan, menunggangi adalah 2 kalimat syahadat dalam segala perkara, dalam sholat, dalam puasa, dalam segala amaliyah. Nah, inilah mengucapkan 2 kalimat syahadat disebut dengan syariat, ya. Mengamalkan 2 kalimat syahadat disebut dengan thariqat, ya. Memahami isi 2 kalimat syahadat disebut hakikat, dan menggunakan 2 kalimat syahadat adalah disebut dengan ma'rifat. Sebelum menggunakan 2 kalimat syahadat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus ketemu dulu dengan Allah dan Muhammad. Ya, kalau seandainya bagaimana kau akan mengucapkan, mengamalkan, mengetahui posisinya kalau belum ketemu dengan Allah dan Muhammad. Karena syahadat itu adalah bukan mengucapkan saja, tetapi adalah satu mengamalkan, yang kedua mengetahui posisinya, ya, dan mengetahui isinya.
Itulah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang siapa yang tidak mampu bersyahadat pada Allah dan pada Muhammad, ya, di dunia ini, dia tidak akan mampu bersyahadat kepada Allah di akhirat nanti. Maka itulah dikatakan adalah yang liko di sini dengan Allah lah yang akan liko bersama Allah. Yang liko bersama Allah dengan surganya Allah lah di dunia ini akan liko bersama Allah di surganya Allah nanti. Bahasanya begitu. Maka syahadat itu adalah kunci dari segala. Makanya sampai Ibnu Ruslan mengatakan huwal asla wal asasu huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika adalah haqiqatu makna syahadah. Dan sampai baginda Nabi dalam sholat adalah la sholata illa bi ma'rifatil ma'bud. Ya. Tiada sholat yang tidak kamu bersyahadat atau yang tidak mengenal kepada yang kamu sembah. Mana Allah, mana Muhammad. Tadi semua. Ya. Mari kita luruskan ya. Sudahlah. Kita jangan berbahasa basi dalam beragama. Kalau mau tabah. Jangan tipu umat. Ya. Yang sesuatu yang mudah, mudahkan. Sesuatu yang tidak sulit. Ya. Mudahkan segalanya. Dan oleh karena itulah maka pada siang hari ini, pada pagi hari ini adalah kajian yang sangat penting walau menurut Abah buat semua, karena inilah landasan segala landasan. Kalau tanpa ada syahadat apa yang bisa dilakukan tadi semua ya. Jadi bagaimana kalau tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad? Ya. Allah mengatakan kalau tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad berarti binatang, ya. Maka kata Allah masuk neraka jahanam, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Ya, binatang lah. Tadi semua itu semuanya adalah firman Allah, ya. Nah, kemudian di manakah kita harus bertemu dengan Allah dan Muhammad? Ya. Bertemu dengan Allah dan Muhammad adalah bukan di langit ketujuh. Sahabat, bertemu dengan Allah dan Muhammad bukan di Mekah, ya. Maka disinilah orang yang mencari Tuhan tidak akan ketemu. Orang yang mencari Muhammad pun tidak ketemu. Karena pada asalnya yang mencari itu yang dicari. Ternyata yang dituju itulah yang menuju. Kemanapun kalian mencari tidak akan ketemu, ya. Nah inilah yang harus dipahami, ya. Dan Allah pernah berkata dalam hadis qudsi, nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan, itulah. Ya. Maka siapapun kalian yang mencari Tuhan ke langit ketujuh tidak akan ketemu. Ya. Karena selama kalian mencari adalah tidak akan ketemu. Karena yang mencari itulah yang dicari. Ya. Dan Muhammad yang mencari itulah yang dicari juga. Maka pahami dengan baik ya. Tentang mana Allah, mana Muhammad, ya. Kalau tidak demikian berarti agamanya adalah hanya masih hayal semuanya, tidak bisa dibuktikan tadi semua. Kalau kamu sudah bertemu dengan Allah dan Muhammad, itulah kamu yang disebut Habib. Bahkan kamu bukan lagi Habib, tapi Mahbub adalah orang yang dicintai. Ya, istilah Habib adalah istilah Mahbub adalah orang yang dicintai. Orang yang sudah bertemu dengan Muhammad. Karena hanya orang yang bertemu dengan Muhammad lah yang akan bertemu dengan Allah. Karena Muhammad dan Allah tidak akan berpisah. Seumpama gula dan manisnya. Maka pahamilah sahabat inilah. Maka Muhammad itu tidak akan wafat. Ya. Nah inilah yang harus orang Islam yang harus diluruskan juga. Muhammad itu Rasulullah. Makana Muhammadun aba ahadid bin rijalikum. Walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Itulah Muhammad. Muhammad itulah. Ya. Maka hakikatnya harus ditemukan oleh dirimu dari semua. Dia adalah bukan bapa dari seseorang. Yang disebut Muhammad itu bukan bapa dari seseorang. Walakin Rasulullah, dialah Rasulullah. Utusan Allah. Sama kodimnya dengan Allah. Dan dia tidak berpisah, yang satu dohir, yang satu batin. Dan hakikatnya ada pada dirimu tadi semua. Kalau sudah ketemu dengan itulah yang disebut Habib, yang disebut Mahbub. Maka baginda Nabi bersabda, "Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang mencari Tuhannya
Muhammad keluar dari dirinya, dia tidak akan ketemu. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Syekh Arsyad Banjari pernah berkata, saya 20 tahun mencari Tuhan, ya, mencari Muhammad ke Mekah, ke Madinah. Dan saya selama 20 tahun tidak bertemu dengan Muhammad dan juga Allah. Tapi ketika saya kembali ke kampung saya, barulah saya ketemu dengan Allah dan Muhammad. Nah ini, pahami oleh kalian. Bahwa apa yang dimaksud beliau kembali kepada kampung, bukan kembali kepada kampung beliau di Kalimantan, di Martapura. Tapi pada saat kembali kepada diri. Karena yang mencari itu yang dicari. Ya. Maka tadi baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Muhammad keluar dari dirinya tidak akan ketemu. Inilah banyak orang hari ini tidak bisa bersyahadat karena dia selalu mencari Muhammad yang di luar diri. Otomatis dia tidak akan bertemu dengan Allah karena Allah tidak akan pernah berpisah dengan Muhammad. Maka hari ini Abah akan jelaskan seluruhnya tadi semua adalah tentang siapa dirimu, siapa diri kita tadi semua. Dan ya Allah berkata, inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi diri kalian. Maka jangan lagi mencari Tuhan. Ya, karena dia tidak perlu dicari. Karena dia telah wujud, dia telah nyata bersama Muhammad. Nah, sekarang carilah Muhammad. Kau tidak akan bertemu dengan Muhammad kecuali kau kenali dirimu. Karena sesungguhnya inilah yang awal perjalanan kalian. Ya. Jadi kata Syekh Arsyad Banjari, 20 tahun aku mencari Allah dan Muhammad ke Mekah, Madinah, nggak ketemu. Jadi pada saat aku kembali ke kampungku, aku bertemu dengan Allah dan Muhammad. Nah, ini yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Ya. Nanti kita lihat bagaimana dahsyatnya tubuh kita. Nanti dalam segala aplikasi, dalam sholat, dalam ibadah, akhirnya kepada rezeki, semua. Karena engkau lah penentunya. Selama ini bagaimana mungkin kau minta tolong pada sesuatu yang di luar dirimu. Yang kau bisa rasakan hidupmu adalah bersama dirimu. Yang kau butuhkan pertolongan untuk tubuhmu. Untuk ruhmu, untuk rasamu. Selalu yang carinya keluar. Inilah yang tidak akan pernah ketemu. Bagaimana mau ketemu? Tadi semua ya. Kata Allah dalam Al-Quran, sahabat. Laut, gunung, langit, tidak ada yang bisa menampungku. Allah sendiri yang sudah menegaskan itu. Maka dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, begitu banyak yang menjelaskan tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i, dadaan hadirkan aku. Faliyastajibuli, dan kewajibanmu adalah wal yu'minu, imani aku. La'allahum yarsudun, supaya kamu sadar. Nah inilah sadar. Sadar tentang kehadiran Muhammad dan Allah. Sadar. Kalau nggak sadar tidak akan tenang. Kalau tidak tenang tidak akan bahagia. Tadi la'allahum yarsudun kata Allah. Tadi semua. Sedekat apa? Dia jelasin lagi. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu, lebih dekat dari urat leher dan lehernya. Bagaimana dekatnya? Dijelasin lagi sama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya aku, apapun yang kamu lakukan, kamu bersamaku. Mandi pun bersama aku, berbaju bersama aku, bekerja bersama aku. Tadi semua, segalanya aku yang melakukan. Bersama Muhammad, tadi semua. Tuh. Nah inilah. Maka Nabi bersabda, sahabat. Kalau sudah ketemu, ya. Kalau sudah ketemu, maka kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihatnya dengan jelas. Tadi semua. Bahkan kalian bisa melihat senyumnya. Gitu. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Karena kalian terjebak dengan kata istilah Muhammad dan Ahmad sesungguhnya. Inilah yang, ya Allah, ya Karim. Ya, 200 tahun Islam sudah kehilangan Muhammad dan Allah. Tadi semua. Ya. Ya karena tadi, ya mudah-mudahan malam pagi hari ini Abah ingin menyadarkan kita semua. Karena Abah jaminlah sekelas apapun kalian, selama kalian tidak kenal dengan Allah dan Muhammad, siapa dari kalian itu. Kata Allah, ulaika kal an'am, binatang saja. Jadi semua ya. Terus sholatmu juga apa? Kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa mukawad. Sholatnya hanya siulan saja, tepuk tangan. Wawailul lil musallin, celakalah sholatnya semuanya, ibadahnya.
Tadi kata Imam Syafi'i adalah apa namanya? Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Semuanya mardud tadi semua. Hajinya mardud, salatnya mardud, saumnya mardud. Apa yang bisa dilakukan oleh kamu? Hanya Muhammad yang boleh salat, hanya Muhammad dan Allah lah. Hanya zat dan sifatlah yang boleh saling memuji. Kalau tidak demikian berarti semuanya tadi sayang. Tadi, kalau Abah ingin memperlihatkan kepada kalian apa yang akan dialami mereka itu, kasihan sekali. Nah itulah yang tadi suka tadi. Wahum yashabuna annahum yushinuna, sia-sia yang dilakukannya. Ngaji kamu itu satu khotaman, 100 khotaman sekalipun gak ada gunanya kok. Benar wallah ya. Walaupun sholat tahajud 1 triliun rakaat pun gak ada gunanya kok. Karena agama itu di sisi dia. Inna dina indallah. Bukan di sisimu. Tadi semua. Tadi. Karena kau selama ini ada di sisimu. Karena kau anggap Tuhannya sosok makhluk. Nah inilah kesalahan orang Islam ratusan tahun. Maka hajinya nggak tahu kemana. Tadi semua. Semuanya inilah sahabat. Kalian harus sadarilah. Ini sudah 1500 tahun. Dan kita sudah dihancurkan oleh Israel. Tadi semua ya. Kisah-kisahnya sudah diganti dengan Israiliyat. 200 tahun sejak Nabi Muhammad wafat. Hadisnya pun sudah 1 juta palsu. Bayangkan. Ya. Kita ngerti sahabat. Ya. Abah ngerti. Tadi semua. Ya. Abah teman dengan rijalul hadis dengan semua. Sekarang pun mereka bingung. Banyak hadis. Bagaimana cara Abah? Ini hadis sudah digunakan ratusan tahun oleh Islam. Tapi palsu semua. Nah inilah. Karena semuanya ngajinya keluar. Segala yang ngaji keluar kan tertipulah. Allah sudah mengatakan wahum yashabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sia ya. Siapa Muhammad itu sahabat? Siapa Muhammad itu? Sampai Nabi berkata innakum syatarona rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Betul jelas banget. Bahkan kata Nabi innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali mati. Nah tadi hanya sesederhana itu kata Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Darajat. Haji itu tidak usah ke Mekah. Maaf ya. Ini juga bagi kalian yang sudah tadilah inilah aduh ya Allah ya Karim tadi semua udah jadi korban manusia ini. Islam ini udah jadi korban yang luar biasa. Tadi semua. Abah tantanglah dari kalian kalau ada ulama yang bisa membuktikan itu. Ya, barangkali ini live seluruh Indonesia. Abah tantang kalian. Tadi semua. Bisakah membuktikan haji kalian? Bisakah membuktikan Allah dan Muhammad? Tadi semua. Ya. Kalau perlu bersama dengan Abah, sama-sama. Kita sama-sama saksikan. Tadi semua. Ada apa di sebalik yang luar ini, yang dohir ini? Karena kalau tidak demikian kalian tetap saja bermain-main, bercanda-canda dengan kehidupan. Sayang mereka-mereka yang kerasa kayak ngerti, tapi mereka tidak bisa membuktikan apa-apa. Dirinya sendiri bingung. Dirinya sendiri nggak tahu Muhammad, nggak tahu Allah, nggak tahu ini. Hanya ngomong-ngomong tentang dalil Allah aja. Tadi semua. Tadi semua. Maaf sahabat. Pahit kadang kebenaran. Kata baginda Nabi, kulil haqqa wala kana murran. Inilah ya yang tadi semua. Tadi, maka kata Abah, kalian bahagialah, ya. Tidak ada neraka yang kalian ngomongkan itu, ya tadi. Ya, tidak ada siksa kubur yang ada yang kalian takutkan itu. Tuhan Maha Baik. Hanya sayang, hanya orang-orang rohani yang bisa menyaksikan itu. Sebagaimana Rasulullah pun menyaksikan, pulang Mi'raj melihat neraka, melihat surga, melihat barjah, karena semuanya nyata kok. Tadi semua. Bukan lagi angan-angan, omon-omon gitu kan tadi semua ya. Agama sudah jadi komoditi buat cari duit tadi semua ya. Yang dakwahnya cari duit, yang di pondoknya cari duit, yang sekolahnya cari duit, duit semuanya. Tadi semua. Maka Imam Ghazali sudah mengatakan semuanya ulama dunya, ulama syuk di akhir zaman ini. Hati-hati ya. Terserah menganggap apa sama Abah. Dianggap sesat silakan, dianggap apa silakan, tapi kewajiban kita yang sudah bisa sedikit terbuka, dibuka. Karena kita juga kosong. Kita adalah mau dibuka karena dia memperkenalkannya, dia memperlihatkannya. Dia menunjukkannya. Itu saja tadi semua. Maka bagi Abah tidak ada. Silahkan, nggak usah ditonton, nggak usah diapa. Ya, terserah. Tadi semua kewajiban Abah hanya menyampaikan. Karena kalam pun tidak punya. Hidup pun tidak punya. Wujud pun aku tidak punya. Aku sudah mati. Tadi semua. Ya, tadi semua. Ya. Terus Muhammad itu mana?
Ya, mengatakan kepada baginda Nabi, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kalian inilah kita kata Allah, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan kewajibanmu, fanakan dirimu, pecahkan dirimu. Hanya itu saja kewajiban kita itu. Bukan menampung informasi miliaran kitab dari luar, nggak ada gunanya. Semakin banyak, kata Imam Ghazali, adalah hijab nuroniyah. Maka Imam Ghazali, aku lebih suka kepada orang bodoh, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu, daripada aku kepada mereka yang merasa sudah berilmu, yang datang dari luar. Hanya menjadikan khuldi, penghalang dirinya dan Tuhannya. Kata Imam Ghazali, dia adalah ibaratkan dari bulu angsa yang terbang yang tidak bisa kuselamatkan. Hizab zulmania, sahabat. Imam Kusyairi menjelaskan mudah diselamatkan. Karena orang dengan hizab kebodohan, masalah, musibah mudah. Tapi mereka-mereka yang sudah merasa mulia inilah yang akhirnya dolun mudilun mengajarkan orang seolah-olah ngerti padahal dia nggak tahu. Demi Allah nggak tahu. Ya, karena sudah bukan ratusan yang datang ke Abah ulama ke sini. Kata Abah, silakan buktikan. Abah hanya satu kata saja, buktikan apa yang kau lihat di sini. Apa yang kau bisa saksikan. Selain hanya kata-katamu adalah dalilmu yang fasih. Tapi sama sekali, itulah Nabi berkata, nanti di akhir zaman mereka pinter, dalilnya luar biasa, tapi ilmunya tidak melewati tenggorokan. Itu, sahabat, hari ini. Mereka adalah, hanya, bahkan dia pun kalamnya aja nggak ngerti kalam siapa, seolah inilah. Akhir zaman yang sudah kebalik semua. Tapi silahkan, semua kewajiban Abah adalah. Jadi kalau begitu untuk menyaksikan Muhammad dan Allah di mana? Pada dirimu sendiri. Dan Allah sudah mengatakan itu, ya, dalam surat An-Nur. Bagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur? Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Tapi nggak dimengerti. Hanya monyet ngegulung kelapa. Kenapa nggak ngerti setiap huruf dalam Al-Quran itu? Karena nggak ngerti suratul Fatihah. Akibatnya tidak mengerti alif lam mim. Akibatnya apa? Dalikal tidak bisa membuktikan, ragu kepada semua ayat. Karena inilah kau melihat dengan matamu, bukan dengan mata Tuhan. Melihat ada 4 tingkatan: ro'a, nadhara, basir, absar. Biarlah kalau ingin melihat firman Allah oleh Allah, penglihatan Allah. Mungkin, mustahil banget. Inilah. Karena agamanya sudah khayal tadi. Jadi, imannya kepada bedug, imannya kepada kitab di luar diri, imannya kepada sesuatu yang di luar diri. Maka inilah yang makin jauh. Dan tapi sekarang alam sedang membuktikan, lihat, tonton oleh kalian. Yang mereka mengaku dirinya ulama, kiai, apa semua. Tonton oleh kalian. Akhlaknya, adabnya, perbuatannya, kelakuannya. Dan lihatlah juga kerusakan negara ini. Ini semua. Karena Imam Ghazali rusaknya adalah rakyat karena rusaknya pemerintah, umaro, rusaknya umaro karena rusaknya ulama. Tonton oleh kalian. Tadi semua ya. Nggak usah dengan ilmu batin, cukup dengan ilmu dohir saja. Tonton adab, perbuatan, akhlaknya. Semua ya. Bagaimana hubbud dunianya, tonton. Maaf ya sahabat, karena pahit memang untuk menyampaikan ini. Tadi semua harus siap dibenci. Nabi Muhammad dari awal pun disesatkan, dibenci. Di akhir pun kata Nabi Muhammad, orang-orang yang benar itu akan kembali dibenci. Ya. Siapa Muhammad itu? Muhammad adalah dirimu sendiri. Kepalamu lah mim itu. Dadamu lah ha itu. Udalmu lah mim itu. Dal itulah kakimu. Maka inilah yang disebutkan dengan Muhammad. Nah, Allah tidak pernah berpisah dengan Muhammad. Tadi semua. Maka di sini ada Sidrah Al-Muntaha. Di sini ada Baitul Maqdis. Di sini. Inilah Allah sudah mengatakan, langit dan bumi tidak ada yang bisa menampung. Kenapa kalian masih mencari Tuhan ke langit ke-7? Mencari Tuhan ke Mekah. Tuhan sendiri berkata, Rasulmu berkata, ulamamu berkata. Tapi kalian lebih mendengar senokor gronyo dan panderplas dalam beragama. Ini semua jangan lupa penjajahan di kita. Penjajahan sama di Mesir. Sama yang melakukannya Banu Fatimiyah, yang mengaku duriat Nabi. Di sini juga sama. Dirusak, hancur, leburkan pemahaman agama. Ya. Bahkan
Keluarga Nabi dipitnah semuanya sebagai Syiah dan lain sebagainya. Inilah, silakan ya. Tapi memang kan yang harus selamat cuma sedikit kata Allah. Jika surat Waqiah akan dibagi 3 golongan. Yang di tengah, yang betul-betul khairul umur awsatuha, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri, ya, dia adalah sulatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang di kanan ashabus simal, yang kiri, yang kanan ashabul yamin, yang di kiri ashabus simal. Itu saja. Silakan mau pilih yang tengah, yang kanan, yang kiri, tadi semua ya. Sahabat kan dikatakan dalam dalil, Muhammad itu tidak pernah berpisah dengan sahabatnya. Dari semua. Ya. Maka kita dalam segala sesuatu itu mencari syariat dan hakikat itu kenapa? Selalu oleh ulama itu jangan pisahkan syariat dan hakikat. Karena hakikatnya adalah selalu ke dalam. Tadi semua. Ya. Maka disinilah semuanya adalah syariat dohirmu, hakikat adalah batinmu. Selalu begitu. Kawinkan, kata Allah. Nah, tadi semua ya. Jamukan. Ahadkan. Itulah yang kisah tentang tadi semua juga. Nuduh aja Yahudi. Siapa yang melanggar hari Jumat, orang yang tidak jamu di hari Jumat, kisahnya kan begitu. Itu kan syariatnya. Hakikatnya larikan pada dirimu. Siapa yang tidak jamu dohiron wa batinan, maka dia tidak akan sabata, tidak akan isbat. Jadilah kirodatan. Nah, itulah yang kata Allah. Tadi wala qadaruna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Ulaika kal an'am, kata Allah, balhum adol. Salatnya celaka, ibadahnya celaka. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, mereka hanya ibadah di kulit melulu. Tadi semua ya. Tadi semua wahum yasabuna annahum yusiruna sun'a, mereka hanya sia-sia yang dilakukannya. Wa makana salatuhum indal baiti illa muka wa tasdiyatan, salatnya hanyalah siulan dan tepuk tangan. Tadi semua. Dianggap oleh Allah kalian salat itu musir burung. Tadi semua ya. Tadi Allah nyuruhna innama ya'muru masajidallah, dibikinlah innama yu'amiru masajidallah. Allah sudah mengatakan masjid di luar itu masjid diror, tetap keluar dari diri. Boleh bangun masjid itu, tapi bangun dulu masjid yang di sini. Masjid Tuhan yang dibangun Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengatakan dia ada di Ka'bah. Dia tidak akan mengatakan, tapi di mana? Di hatimu. Kata Tuhan. Bahkan Rasulmu mengatakan qalbul mu'min baitullah, qulubul mu'min baitullah. Tadi semua. Bahkan Tuhan waktu berkata subhanalladzi asyra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu bangun masjidnya belum ada. Apalagi Masjidil Aqsa baru 700 tahun kemudian baru ada. Nah, inilah manusia ini nggak tahu mau kemana, mau ngikutin ya, Qurannya siapa, mau ngikutin hadisnya siapa. Karena sudah tadi terlanjur. Nah, ini kaidah manteknya nggak jalan. Pada saat akalnya sudah tidak berperan, padahal dalam kaidah mantek itu harusnya akal lah yang mengontrol dalil, bukan dalil yang tadi akhirnya taklid buta. Tadi semua ya, asal suhroh wal istifadoh aja. Tadi semua. Belum tahu itu cetakannya bagus, Beirut, Lebanon apa semua. Kamu nggak tahu dari awal sejarahnya. Siapa yang punya percetakan itu? Siapa yang punya itu semua? Ada 30 tahun, 20 tahun yang lalu aja sudah hampir 200 kitab pondok pesantren yang sudah dihancurkan di dalam isinya. Ini masih sibuk aja tadi semua. Imam Jalaluddin Al-Malibari sampai tobat bikin kitab Fathul Mu'in. Kalian nggak ngerti. Penghujung, coba ikuti perjalanan para ulama itu di penghujungnya. Termasuk Imam Ghazali pun tobat. Habis itu berhenti setelah di Ihya. Setelah ketemu dengan adenya. Habis itu beliau ujlah 4 bulan. Setelah ujlah 4 bulan ditanya nggak ngejawab Imam Ghazali. Apa hei Ghazali yang kau temukan dalam uzlah itu? Apa ilmu yang kau raih dalam 4 bulan itu? Setelah engkau menjadi hujatul Islam, merasa gagah, merasa pintar, merasa hebat itu. Tapi sholat pun Imam Ghazali gagal. Betul sahabat. Ini kalian tuh makanya nanggung membaca sejarah, membaca apa tuh nanggung. Tadi semua. Imam Ghazali habis itu tidak pernah lagi menulis kitab. Waktu ditanya, apa yang kau dapatkan 4 bulan uzlah itu? Maka kata dia, segala apa yang kau lakukan hanya 4 bulan ini saja yang punya makna. Habis itu apa yang kau akan lakukan Ghazali? Aku tidak tahu lagi. Ah, itulah yang Imam Ghazali akhirnya tadinya merasa pintar, sekarang bodoh pun tidak. Tidak ada yang bisa aku katakan lagi. Ah, itu. Makanya Nabi bersabda, man arufullah kalla lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, keluhlah lisannya. Ghazali tidak mau lagi menulis kitab. Bahkan dia berhenti menulis kitab. Setelah itu beliau wafat.
Coba kalian pelajari bagaimana perjalanan Imam Syibawayh sampai lepaskan istri yang keempatnya, ketiganya, sampai dia tidak punya istri. Semua. Ya. Ini orang-orang sekarang ini nggak tahu apa yang diajinya tadi semua. Ya. Demikian pula Imam Ali Al-Khawas dengan Imam Sya'rani sama kisahnya. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah, ujung-ujungnya mencari guru ruhani. Ya, yang tadinya merasa ulama, akhirnya turun. Tapi karena tadi Jalaluddin Al-Malibari, sahabat yang menulis Fathul Mu'in itu, menulis kitab Salalimul Fudola, tangga orang yang mulia. Dia tulis kisahnya dia di situ. Saya tobat menulis kitab fikih, kata beliau. Ternyata fikih adalah menjauhkan manusia dari Tuhan. Coba. Bahkan sekarang ketemukan bukti adalah ternyata fikih itu adalah budaya Arab. Tadi semua, ya. Pahamilah sahabat, makalah udahlah, abah tidak mau lagi berdebat soal itu, ya. Jadi Muhammad itu mana? Ya tubuhmu sendiri, ya. Muhammad itulah mim, ha, mim kepalamu, ha dadamu, pusatmu adalah mim, kakimu adalah dal. Itulah kau jadi Muhammad pun sudah dia bersama Tuhan, Allah bersama Muhammad tadi semua, ya. Maka enggak berpisah dengan sahabatnya. Mana Abu Bakar, ya matamu. Mana Umar, ya telingamu. Mana Utsman, ya mulutmu. Mana Ali, ya hidungmu. Tadi semua, ya. Tadi semua. Dan Muhammad tidak berpisah juga dengan, ini Muhammad tidak berpisah dengan, katakan Muhammad itu kan salah satu Nabi Ulul Azmi. Tidak berpisah dengan Ibrahim, mana matamu. Mana Nuh, telingamu. Mana Musa, mulut, maka disebut kalamullah. Mana Isa, ruhullah, hidungmu. Tadi semua. Bahkan juga Muhammad dekat dengan malaikat muqarrabun. Tadi semua. Mana Jibril, ya matamu. Mana Mikail, ya telingamu. Mana Israfil, ya mulutmu. Mana Israel, ya hidungmu. Maka tadi ada yang bisa membunuh manusia. Israel itu kalau kamu sudah kenal tadi semua. Akan izin sama kamu. Tadi semua, ya. Jadi sesungguhnya adalah, itulah yang dikatakan baginda Nabi adalah, sahabat, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan, jangan keluar dari dirimu. Jangan keluar dari dirimu. Itu Allah juga dalam Al-Qur'an. Sanurihim ayatina wa fi anfusihim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun, iqra kitabaka kafa bi nafsika. Semuanya suruh baca diri, baca diri, baca diri, baca diri, baca diri, baca diri. Ujungnya Allah nyuruh, bunuhlah keberadaan diri ini. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Sembelihlah sapi betina itu. Sekarang ini manusia jadi sapi betina. Banyakan. Itulah kenapa? Karena gagal dalam alif lam mim sehingga tidak bisa membuktikan dalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, tidak bisa membuktikan yang gaib. Akibatnya dia jadi sapi betina. Jadi perahan manusia, perahan dalam agama. Akhirnya diperah lagi sama orang Arab. Tadi semua suruh buang duit di Arab. Tadi semua. Tadi semua. Tadi. Inilah, kan kalian nggak ngerti sejarah bagaimana haji terjadi, bagaimana Islam ada, bagaimana perseteruan di awal, bagaimana ilmu itu datang, siapa datang, bagaimana, dan bagaimana peran Zionis dalam kehidupan. Nah inilah. Bahkan kalian pun adalah selama ini, maaf buat kalian yang pondok pesantren juga. Jangan dengar lagi tuh Abu Hurairah tuh. Abu Hurairah itu adalah produk yang diciptakan juga. Itulah karena kan tadi ngajinya nanggung, informasinya nanggung, dari semua ya. Tapi Abu Hurairah telah mencengkram. Coba tanya tentang Abu Hurairah, ya. Nggak ada bedanya kayak pakai muqaddam. Nggak jelas bapaknya, nggak jelas ibunya, nggak jelas di mana adanya, dari semua. Inilah. Karena sudah 1400 tahun sahabatku. Kita sudah betul-betul ditelanjangi kita ini. Maka akibatnya kita merasakan sendiri sekarang Islam terbelakang. Ya. Inilah tujuan mereka dari awal. Kita suruh berantem dengan dalil, suruh berantem, suruh sibuk dari semua. Ngurus masjid ad-diror dari semua. Tapi manusia tidak beradab, tidak berakhlak, tidak berapa semua. Manusia beragama hanya menggunakan manusia. Padahal agama itu tentang bagaimana menyayangi seluruh makhluk. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Itulah agama. Maka seluruhnya orang sodakoh, orang iman sodakoh, orang takwa sodakoh, orang iman yang sungguh lantana lubir romimatun, semuanya yang menerima, akhirnya jadi gaya Habib semua. Semuanya hanya ingin dawir umatnya. Tadi semua.
Hanya yang sudah kadung, hancur-hancuran. Akibatnya dibuktikan. Sekarang, Abah asal ngomong aja. Ya sekarang fakta aja. Lihat. Negara yang paling tidak bahagia, negara kita. Negara yang paling korupsi, negara kita. Negara yang menteri agamanya dibui, beberapa biji. Bayangkan, yang harusnya paling ngurus agama, yang ngerti agama, yang paling dibui. Coba. Sekarang apalagi belum kasus-kasus yang pondok pesantren tahmid masalah dengan santri. Coba dengerin berita di TV coba kalian itu. Terus agama itu apa? Apa kalian itu agama itu dalil gitu? Mulut ngomong wah fasih, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bayan. Bukan itu agama itu. Agama itu akhlak, adab, perbuatan, budi, menyayangi, memaafkan, tadi semua. Itu agama. Maka Abah tidak setuju dengan kata agama. Harusnya din. Bagaimana tubuh ini akan ruhama'u bainahum? Kalau kau tidak kenal sebagai, kalau kau tidak kenal Muhammad pada dirimu sendiri, kau nggak menyaksikan Muhammad pada dirimu sendiri, kamulah mimha mimdal itu. Maka kalau kamu sudah menyadari tubuhmu kau akui sebagai mimha mimdal, maka alif lam lam ha itulah di sebaliknya. Karena tubuh kita pun dari siapa kan narun, hawaun, maun, turabun. Itulah alif lam lam ha. Maka Muhammad itu adalah turabun, hawaun, maun, narun. Kebalikannya saja. Kayak kamu bercermin, dicermin. Itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallah. Kalian tidak akan bisa ditembus oleh apapun. Ya, apalagi api neraka. Karena takut api neraka di sana tapi nggak sadari. Banyak manusia sekarang berada pada api neraka di dunia ini. Hidup dalam keadaan miskinan, gelisah, dan lain sebagainya. Tadi semua. Ya. Karena Abah menyaksikan punya teman-teman di kalangan kiai. Ngeluh aja kerjanya. Tadi semua. Ya. Ngeluh. Tadi semua ini mau bangun pondok, ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh. Sedih menyaksikannya. Tadi semua. Ya. Hanya pasif berkata-kata tapi tidak bisa berbuat apa-apa buat bumi ini. Tadi semua, ya. Maaf ya, pahit ya. Tadi semua, itulah jamu. Jamu itu pahit, ya. Terus juga tentang sholat adalah tentang tubuhmu. Sholat subuh, sholat duhur, sholat pahami. Karena Allahnya adalah Muhammadnya mimha mimdal, mimnya ini adalah tubuhmu sendiri. Maka Allahnya adalah hidupmu sendiri. Begitu nyata yang harus kamu saksikan. Tadi semua, ya. Mimha, mimdal, alif, lam, lamha. Maka sholat pun sama tentang tubuhmu sendiri. Nanti sampai huruf hijaiyah, Abah sebutkan. Dari alif sampai ya tentang tubuhmu sendiri. Ya. Subuh kenapa 2 rakaat? Tuhan sedang mengingatkan adalah kamu punya dohir dan batin, jasad dan ruh. Duhur itu disebut sholat Nabi Adam. Adapun adalah duhur adalah 4 rakaat, kamu punya 2 kaki. Maka tadi, pada saat dohir dan batin sadarilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada tubuhmu. Itulah sholat subuh. Secara hakikatnya. Maka pada saat kamu merasakan sholat subuh itu rasakan. Maka ada amalia kamu bisa menutup adalah untuk mengawinkan dohir dan batin. Ya, tadi semua. Antara dohir dan batin yang harus kalian pahami. Tadi semua. Adalah dohir dan batin adalah yang harus kalian rasakan. Itulah mimha mimdal. Tadi. Kemudian duhur adalah tentang kakimu. Jangan sampai kaki dicuci tadi semua dalam sholat, tangan dicuci. Inilah akhirnya wudu, tangan dicuci tadi semua, tapi mencuri. Kumur mulut, kumur tapi berbohong. Memfitnah, telinga didengar, apa saja didengar. Mata dicuci, muka dicuci. Tapi tidak merasakan adalah sebagai ini wajah tu wajah. Wajah siapa itu? Tadi semua. Ya. Jidat diusap. Ilmu siapa di situ, akal siapa di situ, kaki dicuci, tapi ngelangkah ke enaknya dewe. Nggak pernah kaki ini digunakan untuk yang bermanfaat. Inilah karena kita hanya udah menjadikan satu kayak orang-orang makhluk-makhluk yang bergerak tapi tanpa hati, tanpa jiwa, tanpa rasa, tanpa khudur. Ya, nah kita rubah ya, mari sahabat. Karena Abah sedih, karena Abah tuh keliling dunia. Jadi Abah menyaksikan kita lah yang paling belangsak di dunia ini. Ya, yang paling susah, yang paling ribut, yang paling ini, yang paling bermasalah. Segalanya. Ya Allah, tadi semua. Kalian kalau dia kumpulkan berita nih, dalam sehari saja berita di Nusantara ini.
sayang, pembunuhan dan lain sebagainya, mutilasi, perkosaan, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ada seorang anak meniduri ibunya sampai hamil, cuma di negara kita yang ada. Kakek meniduri cucunya, hanya di negara kita. Maaf, ini fakta. Bahkan sekarang masuk di kalangan kiai, pondok pesantren, guru ngaji. Kenapa? Allah sudah menampar orang Islam Indonesia. Kalian ngomong agama saja. Bahkan yang paling korupsi juga Menteri Agama. Kalian ngomong agama saja. Tiap hari ngomongin Allah, nggak kenal Allah. Ngomongin Rasulullah, nggak kenal Rasulullah. Ngomongin Allah dan Rasulullah, nggak pernah bersyahadat. Nggak pernah membuktikan syahadatmu. Nggak pernah membuktikan dalikal kitabul la raiba fihi hudalil alladzina yu'minu bil ghaib. Nggak pernah dibuktikan yang gaib itu ada. Tadi semua. Sholat duhur itu tentang kakimu. Bagaimana kau gunakan, bagaimana kau merasakan. Pergi ke kantor, pergi ke kebun, pergi ke sawah. Merasakan wahwa ma'akun dengan sang hidup. Tadi semua. Karena tadi beragamanya parku. Maka tadi yang tidak bisa jamu di hari Jumat, kirodatan monyet lah. Tadi. Maka tidak bisa dari ahad menuju ahad. Ya, pahit-pahit jamu itu pahit. Ya, semua. Asar itu tentang dua tanganmu. Bagaimana Allah yadullahi fawqa aydihim. Bagaimana al yadul ulya khairun min yadul rusma. Sedekah, takwa, yang takwa belajar sedekah. Saya nggak punya miskin, bah. Alladzina yunfikuna fi syarra'i, dalam sempit maupun luang. Tadi. Semuanya. Bagaimana tanganmu menyayangi, 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 menyayangi. Sampai Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah lah. Tangan Allah, tangan siapa? Tanganmu itu. Ayolah di tangan semua makhluk kalau bisa. Bukan begini melulu, kiainya begini melulu, ustadznya begini melulu. Coba, umat siapa kalian ini sebenarnya? Asar adalah sholat. Bagaimana tangan kau gunakan? Jangan tangan dicuci melulu. Di kantor korupsi. Jangan tangan dicuri melulu. Tangan menyakiti punya orang. Tangan dicuci melulu, tapi menyentil orang. Ya. Kalau ini abahnya sebagai orang tua, tadi semuanya kadang-kadang ya kita bukan marah, bukan apa-apa. Abahnya bukan kepada siapapun, hanya kepada kalian yang merasa abah sebagai orang tua kalian. Kepada yang tidak orang tua kalian nggak usah didengar. Tadi semua ya. Maaf ya. Abah hanya akan berkata karena begitu banyak sekarang yang setiap hari yang menyaksikan ngikut abah ini sudah hampir puluhan ribu. Setiap live begini bisa sampai 50.000. Kenapa? Berarti masih butuh banyak pada orang tua. Tadi semua. Dan abah bukan sebagai guru kalian. Abah ada orang tua. Abah ada sahabat. Tadi semua. Ya. Abah tidak minta apa-apa dari kalian. Tidak butuh apa-apa dari kalian. Tadi semua. Ya. Apa itu sholat maghrib? Maka tadi bukan kumur-kumurnya. Bagaimana ini adalah digunakan sebagaimana mestinya. Bagaimana ini digunakan sebagaimana mestinya. Bagaimana ini digunakan. Itulah wudu syariat itu. Ya. Itulah wudu syariat itu. Tadi. Demikian pula adalah tadi. Apa itu sholat maghrib? Kamu punya suatu lubang mulut dan dua lubang hidung. Sadarilah kalamu. Sadarilah nafasmu. Ada sirullah, ada nurullah. Ya. Ada sirullah, ada nurullah. Napasmu adalah hayat. Hayat adalah ruhmu, hidupmu. Dia yang meliputi dirimu. Inna rabbaka ahatu binnas. Rasakan setiap helaan nafasmu. Sampai Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Kata baginda Nabi, ada takdir setiap tarikan nafasmu. Ada rokibun atidun. Semua ya. Kemudian apa itu sholat isya? Tentang dua matamu dan dua telinga. Gunakanlah telinga ini dan dua matamu. Itulah sholat isya. Maka sholat dari subuh sampai isya adalah tentang tubuhmu semua. Muhammadnya adalah kepalamu. Tadi haknya dadamu, mimnya ini. Maka Muhammadlah yang sholat. Maka takbirlah dia begini. Tasdidnya lapan Allah. Ini yang menyerahlah. Inilah yang disebut Muhammad. Yang menyerah. Maka sholat itu kenapa Islam dari kata aslama, berserah. Orang menyerah di mana-mana begini. Pasrah pada Allah. Jadi murid. Aroda yuridu. Jadi muridullah, pasrah pada Allah, pasrah pada Allah. Al-mutu qabla al-mut, itulah berserah. Allah tasdidnya, berdiri alifnya.
Ruku adalah lam awalnya, sujud lam akhirnya, duduk dalnya. Siapa yang sholat? Mim, ha, mim, dal. Akhirnya saling bersaksi itu antara Allah dan Muhammad, antara diri dohirmu dan diri batinmu. Apa kata dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Itu yang Nabi kisahkan tentang Isra Mi'raj itu. Itu saling menyaksikan antara Allah dan Muhammad yang tidak pernah berpisah pada dirimu. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dijawab oleh ruhmu. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna ayuhan. Barulah asyhadu an la ilaha illallah. Kata hidupmu kepada Muhammad, kepada mimha mimdal. Kata mimha mimdal kepada alif lam lam ha pada tubuhmu semua, dia berkata, aku bersaksi tiada yang nyata pada diriku kecuali alif lam lam ha. Alif lam lam ha ngomong, aku pun bersaksi wahai tubuh, ternyata mimha mimdal, engkau adalah rasulku. Itu yang diajarkan Rasulullah. Maka itulah kenapa Nabi Muhammad ana Ahmad bila mim. Semua syahadat itu jangan sampai tidak begitu syahadat. Kalau tidak begitu kata Allah ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan kalau begitu berarti kalian kata Allah man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Maaf, ashabus simal itu sahabat kembali lagi ke sini dalam wujud binatang. Siapa dia yang tidak mampu melihat Allah dan Muhammad di dunia ini? Abah kasih tahu aja kuncinya. Itulah yang Abah pernah nantang Kiai. Ayo saya bilang tadi. Wujud binatang itu. Tanya oleh kamu. Dan Abah akan minta izin supaya dia ngomong padamu. Siapa dia dulu itu? Kenapa dia dalam wujud itu? Karena dia tidak pernah mengenal Muhammad dan Allah pada hidupnya. Jadilah ashabus simal. Sudah tidak ada boleh yang kita. Tuhan sudah menciptakan Facebook, sudah menciptakan YouTube. Tidak ada ilmu yang harus disembunyikan lagi. Jadi semua. Tak boleh satu huruf pun ilmu itu disembunyikan. Dalil-dalil senokor gronyo. Jangan nyampe ilmu hakikat murtad. Itu kata senokor gronyo. Jangan belajar ilmu makrifat, nanti kamu sesat. Itu kata senokor gronyo. Inilah kalau seandainya ilmu manteknya dipakai. Dalil yang kalian temukan, akal kalian dikalahkan dengan dalil. Padahal Quran sendiri sudah mengatakan setiap Allah berfirman di bawahnya afala ta'qilun. Pakai akal, pakai akal. Kaidah manteknya diaji tapi manteknya nggak pernah dipakai. Bagaimana mungkin akal ditundukkan oleh dalil? Tadi semua. Kalau dalil kalian tunduk pada dalil, akhirnya kalian akan bingung. Bagaimana mungkin atap rumah itu ada tanpa tiangnya? Itulah harus diantar dengan akal. Imam Ghazali mencontohkan termasuk Aristoteles dalam kaidah mantik itu adalah bagaimana mana yang qadim, mana yang muhaddas. Jadi dalil harus dibimbing dengan akal. Tapi akal harus dibimbing dengan kolbu oleh Tuhan. Kolbu memiliki 4 penglihatan. Ro'a berarti akal akan menentukan dalil tergantung siapa yang melihat di sini. Ro'akah, nadhorokah, basirokah atau absorkah? Penglihatan mata dohir muka, penglihatan hati muka, penglihatan fuad muka, atau penglihatan rasamu. Kalau penglihatan rasamu itulah Tuhan yang melihat, yang merasa. Maka akalmu sekarang menjadi akal yang benar. Ini kebanyakan sekarang yang Abah saksikan adalah tadi. Dalil mengalahkan akal. Padahal Allah sudah habis berfirman, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Sampai dalam bab perkawinan Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfus azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah inna fi dzalika laayatin biqaumin yatafakkarun. Sengaja ngomongin bab kawin tapi suruh mikir gitu kan tadi. Tapi nggak mikir-mikir, yang dicari enaknya aja. Akhirnya nambah bini 1, 2, 3, 4. Tapi yang 4 pada tubuh nggak pernah dikawinkan. Dirimu yang 4, dirimu yang 3, dirimu yang 2, dirimu yang 1. Kawin dohir aja tadi semua. Tadi semua. Sunnah Nabi itu diikuti.
Tapi mengawinkan pantihuma itu, kenapa masna? Karena Allah sedang tidak bicara tentang kawin kamu begini-begini sama perempuan itu sebetulnya. Kawinkan diri dohirmu dan batinmu. Masna, sholat subuh. Tadi, kawinkan sholat subuh dohiran wa batinan tadi. Tadi semua. Supaya palitas kunu tubuhmu dohirmu dan dijamukan. Jangan parku tadi semua. Ya. Maka kalau udah jamu semua waktu adalah hari Jumat, setiap hari adalah Lailatul Qadar, setiap jam adalah semuanya. Maaf ya, tadi semua. Ini sedang keluar sesuatunya dari diri Abah, tadi semua. Ya. Tadi semua. Jadi Isya itu tentang ini semua. Ya. Jadi Fatihah itu tentang tubuh kita. Makanya pahami ya. Fatihah adalah tentang tubuh kita. Apa tubuh kita? Bismillahirrahmanirrahim adalah inilah Baitul Ma'mur kepalamu. Alhamdulillahirabbil alamin, pandanglah. Pada saat Nabi Adam diciptakan, dikisahkan, itu juga syariatnya. Maka tadi antara syariat dan hakikat itu jangan dipisah. Dia bangkit mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dari hidungnya, maka hidupmu itu alhamdulillahirabbil alamin. Maka tadi baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayyit. Orang yang tidak menyadari masuk napas itu adalah sesungguhnya dohir Allah itu hanya dengan napas, nufus, anfas, tanapas. Maka tergantung napas itu yang keluar terakhir. Apakah bersama Allah dan Rasulullah? Bersama Allah dan Rasulullah, husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan lagi kol, bukan. Atau lagi sholat, mati. Bukan. Ada hubungannya orang lagi sholat mati, husnul khatimah. Apalagi baca Quran mati. Maaf, ini suka manusia karena nggak ngerti hakikatnya, akhirnya begitu. Walaupun bolehlah husnudzon, tapi nggak ada hubungan. Karena sesungguhnya Allah akan melihat hatimu. Hudur nggak kamu pada saat itu? Kalau hanya penyakit jantung nggak ada hubungannya, mati itu nggak pakai kata apa? Karena mati itu nggak ada. Yang ada hanya karena manusia itu rusak organ tubuhnya, ya mati. Tapi kamu nggak mati karena kamu bukan tubuh ini, bukan pikiranmu, bukan perasaan kamu, bukan nama kamu. Nah, inilah yang salah. Kita menjadi diri yang palsu. Itulah yang membuat kalian menderita. Karena kita menjadi diri yang palsu. Nama dijelekin, marah. Kayak Abah dijelekin kayak apa. Jangan diinjak aja kepala Abah jangan marah. Karena ini bukan kepala saya. Aku. Ini bukan kepalaku. Abah itu bukan namaku. Aku yang sejati adalah tidak punya badan ini, tidak punya pikiran ini, tidak punya perasaan ini, tidak punya nama ini. Apa yang susah dengan hidup? Tadi semua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin tadi nafasmu dan seluruh tubuh. Ar-Rahmanir-Rahim jantung. Maka disinilah ciptakan rumah Allah. Bersihkan di sini tadi kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang mau masuk ke rumahku, bersihkanlah rumahku. Man dakhalahu aminah, lain di itu, lain di Mekah. Aduh, duyufur rahman itu adalah pada hatimu. Karena dia, Allah tidak pernah berkata, aku di Ka'bah. Nggak ada. Itu mah buatan manusia. Karena innama ya'muru masajidallah itu ini. Bukan, itu mah innama yu'amiru. Makanya ada takmirnya di Mekah juga. Tadi semua. Ini dulu beresin. Masjid. Supaya dia tajalli. Tahalli, tajalli. Bilha, bilha, biljim. Supaya balik kepada sa kepada ta kepada ba kepada alif. Itu hakikat. Bismi. Kenapa pakai alif yang tersembunyi di depan ba? Aduh, ini semua ya. Kemudian apa itu? Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim adalah jantung. Maliki yaumiddin perutmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tangan kanan dan tangan kirimu. Ihdinas syiratal mustaqim sebetulnya panggilan tulang punggungmu. Syiratal ladzina an'amta alaihim matamu ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin baru telinga itu. Barulah tubuh kamu menjadi kunci Al-Fatihah, pembuka. Kalau sudah Al-Fatihah, itulah bisa sholat. Maka kata Nabi la sholata illa bil yaqra bi Fatihah. Inilah Fatihah pada tubuh. Tubuhnya mim ha mim dal, tapi tubuhnya juga suratul Fatihah. Subuhnya, sholat subuhnya ada tubuh dan badan dan tubuh. Sholat duhurnya adalah kakimu 2 ruas. Sholat asarnya tangan kamu jadikan 2 ruas. Maghribnya 2 lubang hidung dan 1 mulut. Isanya 4 rakaat 2 lubang matamu 2 telingamu. Tubuhlah wujud Allah pada tubuhmu semua. Sekarang mim ha mim dal boleh sholat kepada alif lam lam ha yang menyatu pada diri dohiron
wa batinan. Itulah syahadat. Kau saksikan. Coba. Kalian akan rasakan kalau yang sudah mengerti. Abah sudah berapa bulan nggak sanggup ngimamin. Itu semua. Inilah sahabat. Abah yakin orang-orang yang sudah itu tidak akan sanggup mengerjakan tadi semua. Ya. Jangankan ngimamin Fatihah, begitu air tumpah ke kulit saja terasa dingin, udah berdiri bulu. Ini semua. Kenapa? Inilah, ya. Kemudian apa namanya? Fatihah. Tubuh menjadi Fatihah tadi semua, ya. Nah, kemudian kita lihat, ya. Apa sedikit saja buka tentang huruf hijaiyah juga adalah tubuh kita. Alif itulah kepala, ba itu tenggorokan, ta itulah pusat, sa itu jantung, jim itu empedu, ha itu hati, ho itu paru, dal itu usus, kemudian za itu ginjal. Yang sing penting adalah ya di penghujung itu nafas. Dari alif sampai ya, tubuhmu semua. Maka di situ ada ilmu yakin, ainul yakin, ya yakin. Maka al-iman itu ada al-yakin, ya. Perjalanan dari alif menuju ya ada pada tubuhmu semua. Karena tubuhmu lah yang bisa merasakan, tubuhmu lah yang bisa membuktikan, tubuhmu lah yang bersyahadat, tubuhmu lah yang sholat, tubuhmu lah yang surga. Kenapa mencari-cari keluar dari luar tubuhmu ini? Tadi semua, ya. Maka di sini ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Karena tadi, ya. Kenapa ada dengan nafas tadi semua, ya. Karena apa namanya, za itu sumsum, adalah shin adalah mata, shin adalah hidung. Itulah karena napas, nupus, tanapas, shin, shin. Kenapa shin itu giginya 3? Syakaro, syukur. Siap dia tahu kepada nikmatul ijad, nikmatul imdad, syakaro. Kalau tidak ada syakaro, kata Nabi dia dari dajjal, kafaro. Lain syakartum la azidanakum walain kafartum kafaro. Sebenarnya itulah kenapa sampai Abah, kata Abah, kalau kalian takut meninggalkan Habib itu, kasih sama Abah dosanya semua. Karena orang itu bisa kelihatan di jidatnya, kafaro. Orang yang sudah isbatul yakin tidak akan tertipu dengan wujud manusia walaupun pakai gamis kayak apa, ngaku duriat kayak apa, maaf. Udah nampak kafaro. Gak bisa disembunyikan. Dan gak bisa ngaku-ngaku. Mungkin hanya Abah saya tuh yang berani, kata Abah. Kalau seandainya kalian takut meninggalkan mereka neraka, kasih kabar nerakanya semua. Kenapa? Karena sudah yakin. Dari semua. Nah inilah yang pahami ya. Dipahami oleh kalian tadi semua ya. Ya kalau ingin lebih jauh nanti bisa kalian aji lagi tadi semua ya. Maka akhirnya Jannatul Naim itu adalah Jannatul Ma'wa, Jannatul apa namanya, kurbah. Semuanya pada tubuh kita. Jannatul Ma'wa adalah kebahagiaan alam dohirmu. Ini kopi Jannatul Ma'wa. Istrimu bidadari Jannatul Ma'wa. Dipanmu, tempat tidurmu, tadi semua. Semuanya surga di ruh jismani. Jannatul Naim, surga adalah di hatimu. Di alamul malakut. Rasa tenang, dingin, nyaman, tadi semua. Masuk lagi Jannatul Firdaus di mana? Di fuadmu, rasa penglihatan dalam penglihatanmu, rasa itu, rasa hakikat. Jannatul Qurbah di mana? Surga di alam rasa. Allah lah rasa itu semua. Jadi semua, ya. Syariat adalah tubuh, tarekat adalah hatimu, hakikat adalah ruhmu, ma'rifat adalah rahasiamu. Af'al adalah tubuhmu, asma adalah hatimu, sifat adalah ruhmu, zat adalah rahasiamu. Semuanya tentang dirimu. Itulah yang katakan man arafa nafsahu, barulah kata bagaimana man aqad arafa rabbahu, wa man arafa nafsahu fasadal jasadahu. Dari semua, leburlah. Saksikanlah, itulah syahadat. Maka kalian akan menyaksikan segalanya. Tidak ada lagi yang rahasia pada dirimu. Segalanya diperlihatkan pada dirimu. Segalanya ditunjukkan pada dirimu. Apapun, semua, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami
Terima kasih Mas siapa Uday ya yang meminta Abah menjelaskan tubuh tadi semua. Karena kata Abah, kenapa Abah bahas karena penting ya. Jadi tolong ya, istilah-istilah bahwa nanti hati-hati nanti murtad itu sudah itu perbuatan si Senokorgronya. Ikutlah kata Junun Al-Misri, biarkan aku murtad dalam mencari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan memberikan apa-apa. Apalagi dia tahu apa yang kau mau. Dan ternyata nggak usah cari. Kata Syekh Arsyad Banjari, nggak usah nyari dia ke Mekah, nggak usah nyari dia ke langit ke-7. Maka berhentilah cerita Nabi Muhammad ke langit. Karena kisah itu dibuat oleh Israiliyat. Bahkan maaf, kisah Isra Mi'raj itu sebetulnya tidak berjalan dengan dari hari semalam yang sama. Inilah kisah dan kitab Dardir itu sudah dibuat. Kenapa? Ada kisah Musanya di situ. Karena orang Yahudi ingin yang berperan dalam orang Islam itu mereka. Aduh, ya Allah, ya Karim kalian itu. Tadi semua, ya, sampai masa Tuhan dihina dan Muhammad tadi semua. Muhammad, sholatnya kebanyakan, naik lagi ke atas, turun lagi. Muhammad naik lagi, turun lagi. Coba. Penghinaan yang luar biasa kepada Tuhan dan Muhammad Rasul. Dan orang Islam masih memakai itu sampai hari ini. Ya Karim. Itulah kalau kaidah mantek nggak dipakai, dalil mengalahkan akal. Ngomong mantek, jami'un mani'un munaqisun mutarid. Dan yang tarif, tapi tarifnya gagal semua. Mudah-mudahan ya sekali lagi. Bukan Abah untuk mengajak kebencian, bukan apa ya. Abah hanya ingin mengajak marilah kembalikan segalanya kepada tempatnya, kembalikan semuanya pada porsinya. Tadi semua ya, karena untuk gelombang ini kelihatannya adalah langit akan kembali digulung seperti kertas, sahabat. Tapi jangan takut. Karena kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah akan ganti bumi yang baru. Tubuh yang baru. Itulah akhirat. Nah kata Abah, hari ini pun adalah akhirat dari kehidupanmu yang lama. Tapi hari ini adalah dunia untuk akhiratmu yang akan datang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Allah akan menghidupkan kembali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, membukukan. Dicatat di mana? Loh Mahfud. Jadi kehidupan kamu hari ini jangan dikira kamu jangan nuduh Allah lagi. Allah itu tidak ada berbuat apa-apa untukmu. Dia hanya membuat sistem saja, sunatullah. Gitu. Ada aksi, ada reaksi. Semua kamu yang membuat aksi, reaksi yang datang tergantung kamu. Lempar baik, berbalik baik. Lempar sayang, berbuah sayang. Itu saja hidup ini. Dia hanya menciptakan sistem. Itu yang disebut sunatullah. Sunatullah. Sebetulnya EMC kuadrat itu. Maka tadi, orang kayak Einstein lebih ngerti daripada ulama kita. Orang kayak Newton, Archimedes, Kepler lebih ngerti dari ulama kita. Tadi semua. Karena mereka realistik dibuktikan. Kalau kita hanya ngomong teori. Omon-omon, tapi nggak dibuktikan. Ngomongin Allah nggak ketemu Allah, ngomongin Muhammad nggak ketemu Muhammad, ngomongin sholat nggak ngerti sholat, ngomongin syahadat nggak menyaksikan, ngomongin surga nggak ngerti surga, ngomongin siksa kubur nggak ngerti siksa kubur. Tadi semua. Ngomongin barja, apa itu barja nggak ngerti, padahal barja itu setiap hari kita bainahuma barzahun la yabghiyan. Nah, inilah yang terjadi kita. Akibat siapa? Kamakola, Senokorgronya, and Panderplas. Dari semua, ya. Yang telah mengacak-ngacak Islam Nusantara. Bahkan dipitnahlah ulama-ulama adalah Wali Songo. Dari semua, ya. Nah inilah ya yang terjadi kalau kalian. Dan juga buat kalian sebagai orang PWI, pejuang Wali Songo juga. Pelajari tuh apa yang diajarkan Wali Songo tuh. Tadi semua, jangan ngaku-ngaku Wali Songo, tahu-tahu amaliyahnya masih Ba'alwi juga. Maaf ya. Sehat semualah tadi semua. Waras tadi semua ya. Tadi semua. Syahadatnya masih syahadat Ba'alwi tadi semua. Sholatnya masih sholat Ba'alwi tadi semua. Ngedawirnya masih dawir Ba'alwi. Maaf ya. Ayo sadar, ayo bangun. Pelajarilah suluk wijil, suluk linglung. Kitab Negara Kartasoma tadi semua. Pahami kisah Salaka Negara tentang Nusantara yang luar biasa ya. Itu saja, mohon maaf atas kurang, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura ya sederhananya. Kalau Abah bicara itu bukan karena kebencian, bukan apa, karena Abah ingin menyampaikan fakta. Karena kalau selalu ditutupi kita akan selalu tidak akan pernah menyampaikan. Tapi nggak usah takut, semuanya akan kembali.
Akan diulang lagi semua. Digulung seperti kertas, kata Allah. Kemudian Allah mengulangnya kembali, sahabat. Ya, percayalah. Karena alam ini sudah perwujudan dia. Mana mungkin dia. Jadi jangan pikir kayak gini. Ini kaidah mantek lagi yang harus dipakai. Tuhan dari awal, di alam ahadiyah, alam kosong, dia ingin dikenal. Gitu. Dan dia sekarang udah tajali menjadi segala apa yang ada. Masa mau dihancurkannya sendiri? Coba pikirkan. Dan masa dia yang penuh mengadakan ini dengan kasih sayang. Lihat, pohon itu tumbuh dengan kasih sayang. Dirawatnya sama dia, dari tumbuhkan akarnya, dari tanahnya disiapkan sama dia. Dialah yang menjadi tanah, dialah yang jadi pohon itu, dialah yang jadi bunga itu, dialah yang jadi bunga itu, dialah yang jadi buah itu. Semuanya tiada lain. La ilaha illallah. Tidak ada. Itulah makna la ilaha illallah. Kamu bukan jasad, la. Kamu bukan pikiran, la. Kamu bukan perasaan, la. Kamu bukan nama, la. Tapi kamu adalah ruh, illallah. Itu aman, udah tadi semua.